Oke teman-teman, balik lagi dari Sudut Tribun. Episode kali ini adalah episode pertandingan antara Persiba Balikpapan melawan Persipura Jayapura. Hasil 2-1 untuk kemenangan Persiba Balikpapan. Dan kita akan bahas sedikit soal hasil pertandingan tadi. Persipura datang ke Balikpapan dengan skuad penuh. Sebentar, saya ambil catatan dulu. Dan turun dengan formasi 4-2-3-1. Di depan ada Patrick Wanggai, kemudian ada Ramai Romakie, Gunansar Mandowen, dan Yohanis Nabar. Di tengah ada Fridolin Yoku, Muhammad Tahir, dan kemudian ada Wolf Horota, Brian Fatari, Justinus Pai, Syariful Indra Cahya, dan di kiper ada Dedi Haryanto. Sebenarnya skuad yang turun di menit awal ini saya pikir akan memberikan tekanan yang cukup lebih, di mana akhirnya Persipura berhasil dapat poin atau dapat gol di awal begitu ya. Kita mencuri satu gol pertama sebelum kemudian dibahas 2 gol oleh Persiba Balikpapan. Saya mau bahas yang good things-nya dulu. Hal yang bagus adalah Persipura sudah punya pola dalam menyerang sebenarnya. Terus kemudian skuadnya atau fungsi-fungsi dari masing-masing posisinya itu berfungsi dengan baik. Walaupun, nah saya sudah mulai masuk ke bagian bad-nya. Ada good, ada bad. Bad things-nya adalah Persipura masih sering melakukan, atau pemain kita masih sering melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu itu dalam artian begini. Kalaupun di luar wasit yang mungkin akhirnya dapat tepuk tangan dalam tanda kutip di akhir pertandingan, di luar itu kenapa kita tidak fokus pada pertandingan saja? Contoh paling sederhana, meributkan soal batas dari berdirinya pagar betis atau pagar untuk tendangan bebas. Disuruh mundur sama wasit, masih protes untuk maju. Disuruh mundur lagi, masih maju. Itu menghabiskan waktu dan memecahkan konsentrasi kita sendiri, bukan tim lain. Terus kemudian main keras boleh, tapi setelah itu sudah gitu loh. Saya menyoroti satu orang, Brian Fatari. Betapa tenangnya anak muda satu ini. Oke lah, dia mungkin clash, oke mungkin dia tackle keras, mungkin dia hantam-hantaman, tapi dia jatuh, dia berdiri lagi. Jatuh, dia berdiri lagi. Betapa attitude-nya sangat tenang sekali. Banyak pemain-pemain yang kemudian sering dan mudah sekali terpancing emosi yang akhirnya merusak permainan mereka sendiri. Teman-teman, aku nggak perlu sebutin lah, teman-teman bisa menilai. Di luar mungkin wasit yang jadi sorotan, tapi aku berpikir sebenarnya kita lebih dewasa untuk fokus pada pertandingan saja, begitu loh. Nggak usah kemudian ngolor dengan emosi. Sudah menit terakhir tapi juga memancing Persiba. Menit terakhir kondisi kalah, mancing emosi lawan. Buat apa? Karena kita ketinggalan. Dengan adanya pertengkaran, clash yang tidak perlu, itu justru menghabiskan waktu kita, begitu loh. Sekali lagi, saya bukan expert. Saya boleh disalahkan atas video dan pernyataan ini. Tapi sayang sekali, sebenarnya Persipura menguasai sekali. Kacau ketika setelah gol kedua. Di babak kedua kita sempat memberikan respon, tapi kita berhenti di garis tengahnya Persiba, dan itu buruk sekali. Dan Persiba efektif sekali untuk melakukan serangan balik, terutama dari sisi sebelah kiri mereka ya. Sayapnya cukup efektif dan eksplosif sekali. Di kanan juga, dan tengahnya juga cukup tenang begitu. Yang tidak kita punyai dari pertandingan malam hari ini adalah ketenangan. Persipura terlalu mudah terpancing emosi atau bahkan membuat hal-hal pelanggaran, sikap-sikap yang tidak perlu, itu justru merugikan tim. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk pertandingan selanjutnya. Kekalahan atas Persiba ini semoga jadi koreksi yang bagus untuk anak-anak muda dan sekaligus yang senior juga, memberikan yang terbaik untuk Persipura. Setelah video ini akan ada highlight, silahkan disaksikan. Highlightnya hanya golnya Persipura saja. Terima kasih, enjoy, dan sampai bertemu di pertandingan selanjutnya. Semoga ada perbaikan ke depan dan kita dapat 3 poin. Terima kasih. Kalau begini keadaannya akan jadi lebih sulit untuk kita cepat lolos dari zona timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Silahkan tonton video-video lainnya juga, dan kita akan update setelah pertandingan besok atau di pertandingan selanjutnya. Terima kasih, enjoy, dan selamat menyaksikan highlight berikut ini.